Jadi wanita pada saat mengalami menstruasi, dia akan lebih suka sama pria yang jauh lebih tua. Do you know why? Oke, Paranoids, this is Deddy Corbuzier speaking. Kita ada di Deddy Issues. Ini adalah podcast pertama gua yang ada di Noise. So, basically gini, kita ini mau ngebahas hal-hal yang sebenarnya jarang kita bahas. Karena kadang-kadang kita nggak mau bertanya, males, atau ya goblok aja. Dan supaya kalian tahu keadaannya saya pada saat ngambil ini, saya satu ruangan dan saya cowok sendirian. Di sini ada 4 orang wanita yang dari tadi sudah menzolimi saya. Ada siapa Anda? Oh, Yosi. Yosi. Anda siapa? Ayah. Ada Nada, ada Tia juga. Gini, tadi kita mau bahas tentang romance and love ya. Yep. Romance and love dari sudut pandang saya gitu ya. I have some issue. Here's the issues. Pernah nonton Beauty and the Beast? Pernah. Do you love it? Suka. So what the story about Beauty and the Beast? What is the story about Beauty and the Beast? Wanita menerima cowok apa adanya kan. Oh, wanita menerima cowok apa adanya. Oke. Let's think about this. Wanita menerima cowok apa adanya ya. Cowok apa adanya di Beauty and the Beast itu artinya pria yang punya istana besar, punya library yang luar biasa, makan malamnya disediakan secara gown balls, gaun yang luar biasa, dan harta yang berlimpah ya. Aduh, kalau dibilang kayak gitu jadi Iya dong, bener salah dong. nih. That's Beauty and the Beast, right? Benar. Right? Bener dong. Benar. Nah, pertanyaan saya balik. Seandainya si wanita itu ketemu monster seperti The Beast, tapi tinggalnya di gubuk gitu, jatuh cinta nggak kira-kira? So that's the reality gitu. That's the reality. This Disney movie give a reality bahwa no, love is not that easy gitu loh. Ada satu hal lain-lain juga yang nggak semudah itu diterima aja bahwa oke, Beauty and the Beast is a love story karena wanita menerima pria apa adanya with a promise, dengan promise bahwa pria tersebut akan berubah menjadi pangeran ganteng loh. Oke, let's talk about Beauty and the Beast. Oke. First, Belle itu ketika dia masuk ke dalam istananya, dia ngomong sama ayahnya bahwa Father, I will do anything. I will do anything to save your life. Okay? To save your life. I will do anything to protect you. I love you so much, my dad. Terus dia mengatakan bahwa, yeah, Father, I will replace you in this punishment untuk masuk ke dalam sana. Now, this is Oedipus complex. This is a story about anak wanita yang jatuh cinta pada ayahnya secara seksual. Tunggu. Gimana? Oke, let's think about this. Ini kan pemahaman orang boleh beda-beda ya. I'm not saying I'm was right. Saya mengatakan pemahaman saya. Ya, memang silakan didebat gitu ya. Secara logika, tidak mungkin seorang anak wanita mempertaruhkan hidup dan nyawanya untuk ayahnya yang sudah jauh lebih tua. Ditaruh di dalam sana, dihukum sampai mati dan nggak bisa keluar dan sebagainya. This is more than father and daughter love. This is an Oedipus complex. This is a father and daughter love in sexual. Gini, sebelum Anda panjang lebar ngomongnya. Gini, in sexual itu bisa dikatakan in sexual secara unconscious dan subconscious. Artinya, you don't even know it. Lu bahkan nggak tahu. Kita nggak tahu kalau kita suka sama No, ayah kita no, gitu. No. Lu nggak tahu kalau lu jatuh cinta dengan ayah lu. That's Oedipus complex. Falling in love with a father is tabu. Karena tabu dan tidak boleh dilakukan. That's why Belle finding a same person as his dad on the Beast. Jadi ketika dia masuk ke dalam sana, dia masuk ke dalam istana yang besar itu dan sebagainya, dia ngelihat sebuah sosok yang kuat, luar biasa, pinter, ya, dia pinter, dia kuat, atletis, and this is a king. Kalau kita bicaranya hewan di dalam hutan, king of the king is a lion, and beast mukanya lion. This is a king. He is a king. Kita tarik hierarki. Hierarkinya manusia itu sama seperti hierarkinya hewan. Jadi ketika seseorang ada di posisinya dia, orang akan ngelihat dia walaupun mukanya jelek, walaupun mukanya serem dan sebagainya, siapapun akan menaruh respect ke dia. He's a king. Dan Anda lihat raja-raja yang ganteng itu kan cuma di film-film gitu kan.
The fact is not gitu. Nah, Belle-nya ketika melihat dia, yang dia lihat adalah bukan karakter sesuatu yang menyeramkan dan sebagainya. Yang dia lihat adalah this is a king who have a castle. Terus kalau kita lihat lagi, ini menarik nih. Belle ketika ada Oedipus kompleks dengan ayahnya, terus dia ngelihat Beast dan dia melihat Beast dengan karakter seperti itu, dia melihat karakter ayahnya di situ. Melihat karakter ayahnya. Yang Oke. mana? Yang mana kuat satu, dia Pemimpin. pemimpin, ayahnya kan sebenarnya seperti itu kan sebenarnya. Dan dia melihat karakter itu sebenarnya. Now, there is an experiment. This is menarik. There is an experiment. Jadi eksperimen ini dilakukan ke hampir, saya nggak tahu, saya lupa 500 wanita gitu. Jadi ada satu muka cowok. Muka cowok ini tuh diedit. Anggaplah usianya 25 tahun. Diedit ditambahin 10 tahun ke depan. Jadi ketika dia usianya 25 tahun, diedit jadi 35 tahun dan dikurangi 5 tahun jadi 20 tahun. You get it? Jadi yang satu umurnya turun 5 tahun, satu umurnya nambah 10 tahun. Oke? Dan foto ini dikasihin ke wanita-wanita. Gue lupa jumlahnya berapa, anggaplah 500 orang. Dikasih ke wanita-wanita foto dua foto ini dan disuruh pilih. Lu mau sama yang mana? Oke. Kira-kira yang paling banyak dipilih mana? Yang tua. Yang tua ya, yang tua ya. Well, no. Oh, No. It's Oke. not as simple as that. That's the oke. thing. Gimana tuh? Jadi ternyata hasilnya adalah wanita-wanita yang sedang mengalami menstruasi. Iya, oke. Lanjut aja. Wanita-wanita yang sedang mengalami ovulasi dan menstruasi akan memilih pria yang tua. Oke. Okay, why? Because it's on their DNA. When you have menstruations, your brains control the whole body, control the DNA to tell that you need someone that can protect you. Because you're gonna labor a child. Oke. Insting lah ya. Insting kita tuh hewan loh. Insting kita tuh seperti itu. Dan ini turun-temurun ribuan tahun. Jadi, when you get menstruations, instingnya bukan lagi cowok-cowok K-pop. Bukan cuma buat reproduksi, tapi Bukan cuma buat reproduksi, tapi to maintain the family. Get the point? Oh yeah, it's Yeah. mind blowing ya. Oke. Fucking mind blowing. Lanjut. Oke. Sudah mulai tertarik? Ini tertarik banget. Oke, Tertarik. lanjut. No, tapi this is Okay. not a lie. I mean, there's an experiment about Okay. this. So, jadi ketika mereka lagi menstruasi, otaknya adalah this is a family. I gonna labor a kid. Walaupun dia tidak berpikir itu secara conscious, tapi pikirannya hanya secara subconscious, itu terjadi. This explain kenapa anak-anak remaja di usia begitu dia menstruasi dan sampai dia usia 25 tahun dan sebagainya, mereka masih suka dengan cowok-cowok K-pop dan sebagainya. Kenapa? Karena masa ovulasinya belum banyak. Tapi when you reach 30, you start to think to build family. And this is why mereka akan memilih seperti itu. Ini dilakukan dua eksperimen. Yang satu orang lebih tua, yang satu orang dengan what do you call this? Joe. Jolene. Kalau Joe-nya lebih besar, cowok Joe-nya lebih besar, akan dipilih oleh wanita-wanita yang sedang menstruasi. Because it's showing strength. Dan Kekuatan. mature lah ya. Yes, mature to protect. Oke. Itulah dia kenapa karena saya sudah tua, kalau saya lagi deketin wanita, saya akan nanya dulu, Anda lagi mens? Oh, makanya di riset yang kayak gini tuh buat ada. itu sebenarnya. Ternyata ada Iya. tujuan Iya. tersembunyi. Jadi mungkin kalau yang pernah jatuh cinta sama saya gitu ya harus dipikirkan lagi. Oh, enggak gini loh. Enggak gini loh. Mungkin kalau ada ini Nada kenapa mukanya kayak begini? Ini pelajaran buat kamu Nada. Jadi kalau misalnya ada yang jatuh cinta sama gua, dia harus berpikir lagi apakah pada saat dia jatuh cinta itu, pada saat momen jatuh cinta itu dia lagi pada saat menstruasi apa tidak? Ti, lu pernah lagi shoot tapping sama DC? Terus merasa jatuh lagi cinta menstruasi, gitu? Jatuh cinta gak lo? Nggak tahu sih. Kayaknya nanti gue pikirin lagi ya. Gue ingat-ingat dulu ya. Enggak, tapi berarti itu menjelaskan kenapa yang suka sama K-pop kan yang para Remaja artis lah. K-pop ini itu kan usianya juga masih sekitaran 20 sampai paling tua 28 lah gitu. Makanya yang suka itu di bawah 25 tahun dibandingin contoh kalau ibu-ibu gitu. Ya. Ya. Oke, kita balik ke Belle ya. Oke. Kita balik ke Belle ya. Jadi Bel lagi menstruasi nih. That's what I think. Oh. That's my theory. Belle ketika dicerita itu, I think she's on menstruations. This one is
Period. Yeah, probably. I don't know, right? They never tell you the story what are. Ya kan nggak pernah diceritakan. Maybe kan ini kan mungkin kan hipotesa kan kita bisa aja. Nah, ketika Belle ada di sana, apa sih yang terjadi? You look a very mature persons, ya. Dan mereka ribut, mereka marah dan sebagainya. Dan ketakutan itu kan udah hilang di hari ke-1 kedua kan udah hilang kan. It's just scary but it's so strong gitu kan. And then here's the thing. Lu ingat ketika Belle di sana, Belle itu diperlakukannya itu bukan seperti tahanan loh. Ya, Beast never hurt Belle at all. Dilayanin loh. Ya, jadi kayak tamu, terus dia dikasih makan yang enak luar biasa. Dia punya library, Belle love to read dan ada library yang besar. Belle duduk di sana baca buku. Belle was amazed with all of this. Dia cuman yang Belle lakukan adalah kenapa sih lu marah-marah? Kenapa sih lu marah-marah? Kenapa lu marah-marah? It's not like why you so ugly. No, why you angry? Gitu kan? And then diceritakan lah karena ini karena itu. Now this goes to another theory. Why girls love bad boy. Oke. Oke? Kenapa wanita suka pria Nakal atau Bronx atau apa? Banyak nih teorinya. Kita lihat. Kebanyakan cowok-cowok nakal, pria-pria nakal itu bagus secara atletik. Oke. Pemain basket lah, rocker lah, secara atletis mereka bagus gitu. Badannya oke, semangatnya tinggi dan sebagainya. All of this ada di kualitasnya The Beast. Anak punk itu, anak rocker, anak punk Bisa itu. anak punk ya? Iya, anak rocker itu nggak semuanya ganteng loh. Iya. Ya kan, yang jelek juga banyak gitu kan. Tapi wanita-wanita bisa gila. Bambang Tampan itu pacarnya bapak gitu. Betul. Mukanya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Kita lanjut ya. Nah, ini menjelaskan the teori kenapa wanita suka bad boy. Why? Why Belle love the Beast? Why a woman love a bad boy who's anger, berantakan hidupnya, kacau, marah-marah sendiri dan sebagainya. Why? Karismatik. Nah, karismatik, ya, karena karismatik. Satu, karena karismatik. Kedua, karena mereka bisa melakukan hal-hal yang ekstrim yang tidak bisa dilakukan oleh pria-pria biasa. Tidak membosankan. Tidak membosankan. But all of that goes to one things. Apa itu? To tame. Wanita butuh cowok yang bisa Dijinakan. Karena ketika lu dapet cowok biasa-biasa aja, then that's it. Tapi ketika lu dapet cowok yang kaya begitu and you can tame it, you win. Challenging. Dan wanita suka challenge. Ya, dan dari awal Belle ketemu Beast, itu kan mau di-tame kan? Come on, why you angry? Why you so mad? Where is the love? Kenapa lu harus begini? She try to tame Beast up until Beast get tame, right? Nah, ini menarik lagi nih. And then Belle never feel a love like this. Nggak pernah ngerasain cinta seperti ini. Gue nggak tahu, mungkin Belle waktu itu udah pernah pacaran sama siapa karena nggak pernah diceritain gitu kan. Semua yang ada di Disney itu kan perawan ya. Iya kan? Kok dia ketawa sih? Sesama perawan mungkin. Oh iya. Oh iya dong kan. Kita positive thinking kan. Iya. Kita positive thinking. Nah, see, Beast in love with Belle until Beast want to hurt himself for Belle. Oke, jadi Beast itu nyakitin dirinya dia sendiri loh. Dan ingat gak, Belle itu, si istana tersebut itu pintunya sudah kebuka dari berapa minggu yang lalu kalau nggak salah. Ini ada di satu quotes-nya Beast ketika Beast ngomong ke Belle, Belle, you are not longer my prisoner, and for a long time. Saat ini lu udah bukan tawanan gua dan udah lama nggak jadi tawanan gua karena pintunya udah dibuka. Here is the catch. Kalau lu diculik sama orang, yang lu lakukan adalah tiap hari ngecek pintu. Cari jalan keluar. Ya, Belle didn't do that. Padahal pintunya udah dibuka. Kita cari sindromnya, masuk ke Stockholm Syndrome nih. Wah. Sindrom orang jatuh cinta pada penculiknya. Iya. Nah, come short story. Ketika Belle-nya pergi, Beast lose a lot. Ya. Nah, dia bilang I love you, dia bilang apa, dan dia ngebiarinin Belle-nya pergi. Dan Beast-nya gila aja, kayak orang gila sendiri, ngancurin rumah, ngancurin apa. But here's the thing, you learn something. What is love? Karena ketika Beast-nya menganjurkan Belle-nya pergi, Beast-nya mengatakan, find your happiness there. I'm not good for you.
So Bell feels that gak ada orang yang kayak The Beast. He loved me so much up until he let me go. And stupidly Bell go back to the istananya. And there's love. So basically what tamed the anger is love. Is Bell. Dan dia jatuh cinta sama Bellnya, benar-benar jatuh cinta sama Bellnya, dan akhirnya Bellnya balik, dan ya yang menyedihkan adalah kenapa begitu dicium jadi Ganteng. pangeran tampan sih, itu yang saya masih nggak ngerti gitu. Kalau itu dicium nggak jadi pangeran tampan, apakah Dapet nih esensinya, nih nilainya dapet nih. betul? Karena ada film seri TV-nya Beauty and the Beast zaman dulu, itu Beast-nya tidak pernah berubah jadi pangeran tampan. Dan Belle terima dia apa adanya Ya, beneran. ya, and Beast die. Nah, jadi kalau menurut gua the story of Beauty and the Beast ini sangat amat bagus kalau kita teliti dari berbagai faktor gitu. Kita mau bahas dari mana? Kayak tadi kita bisa bahas tentang kenapa sekarang. Tadi kan kita bahas apa yang ada wanita memilih pria yang lebih mature, contohnya begitu, pria yang lebih mature. Oh, here my opinion. Gua bilang gua aja ya. I'm almost 50. Gua hampir gocap. Dulu nggak ada sosial media. So the only way I interact with someone is by meeting that person, talk to that person, look at their eyes, holding their hands, and speak. Right? Not sending stupid emoji that you doesn't mean it, gitu loh. Jadi kalau misalnya dulu gue mau ngobrol sama orang yang gue suka, gue akan nyamperin cewek itu ke rumah dia, nungguin di depan pagar 2 jam, karena emaknya marah-marah. And then I met her for half hour, and that's quality. That's quality. Now, that's destroy now. Itu hancur sekarang dan gak ada, because you can simply chat, you can simply send sex videos. I cannot send my fucking sex videos because there is no way to send a sex videos. Zaman dulu, if I want to have sex, I go there to have sex. Right? Jadi the quality is different. Kualitasnya beda banget, Nah, kenapa gue ngomong begini? Karena gue mau narik ke permasalahan tadi. Apa tuh? Kenapa? Tadi pertanyaannya adalah kenapa wanita bisa lebih tertarik kepada pria yang jauh lebih dewasa? Bener? Benar. Because they are gentlemen. Because we teach how to treat a girl. Because we treat how to hold your hands when you walk. We treat not to hug someone. Itu hal spesial, bukan hal normal yang bisa terjadi kapan aja sama Now cewek. it's become special. Dulu is normal. Now these young kids kalau dengerin ini, you need to learn how to appreciate a girls. You need to learn how to act to a girls. Lu harus belajar cara menghargai wanita, lu harus belajar cara megang perempuan, lu harus belajar cara bicara dengan perempuan. Even the way you talk to them, lu harus belajar itu. You cannot be, okay, this is just a friend, and a friend. It's bullshit, okay? Dan itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara kenapanya, well, cowok tuh ada testosteron, ya, wanita ada estrogen, okay. Testosteron berkembang ketika mereka olahraga, mereka latihan, atau bahkan ketika there's interaction with the girls and you feel gemeteran, okay. Now if you with your friends dan lu nggak feel gemeteran, your testosterone levels go down, dude. Jadinya, at this moment, kalau lu ngukur testosteronnya pria-pria zaman ini dengan zaman dulu, is lower. Kita tarik lagi nih, zaman gua dengan zaman bapak gua, tinggian zaman bapak gua. Jadi makin lama makin turun. Yeah, because it doesn't need it anymore. Because you need testosterone to survive. You need testosterone to protect. You need testosterone to get the girls. You don't need that anymore. Dan the whole world, the system of our body, kalau kita nggak butuh ya dihilangkan pelan-pelan kan, basicnya seperti itu kan. Nah, women, coba dicek ya. Gua takut salah penelitiannya. Terganggu juga. Karena yang bilang wanita nggak ada kadar testosteron itu siapa? Nah, kalau wanita-wanita sekarang bisa menyamakan dirinya dengan pria, olahraga bareng, ini bareng, apa bareng, dan sebagainya, speak up bareng, ngobrol bareng, bermain politik bareng, dan sebagainya. Is it good for them? It is good. Equality. Bahkan ada yang mengatakan kalau dunia dipimpin oleh wanita tidak akan terjadi perang. Stupid. Dipimpin siapa juga perang. See, a woman have testosterone. And now, saat ini testosteron wanita lebih meningkat dibandingkan pria. Tapi
tapi jumlahnya nggak Of lebih course, besar nggak kan. lebih besar. Cuman kita lebih Tapi meningkat. kita lebih meningkat. That's why the equality come. Now imagine this 50 years from now. Bisa tuh cewek lebih tinggi testosteronnya daripada cowok. Yeah, it's fucked up. Tapi here's the thing. Jadi itu yang terjadi saat ini, itu yang terjadi di momen ini, di masa ini. Makanya kalau ini yang dengerin masih muda-muda dan sebagainya, change your lifestyle. If you really want to feel love, if you really want to get love, if you really want to know what love is, change your fucking lifestyle. Change the way you think. Change the way you act. Tapi gini ya, ini buat pendengar dan sebagainya, listen to me. Don't take my word serious. I'm stupid. Gitu ya. Gue mau orang goblok aja gitu. Cuman ini kan teori pemikiran saya tentang apa yang terjadi di masa sekarang, apa yang terjadi di masa dulu. Kenapa gue tadi ngambil dari Beauty and the Beast? Because kita ngeliat satu cerita tuh pasti dari satu sudut doang gitu ya. Everything become a fairy tale. But it's not as old as the tale gitu kan. Bahwa ya kita bisa ngeliat dari sisi lain, kita bisa pelajari dari sisi lain. Dan berguna buat kita ketika yuk pelajari yuk apa sih yang sebenarnya terjadi, apa sih, karena gini banyak sekarang, oh ya tahu nggak kalau sekarang itu banyak cowok jomblo dibandingkan dulu. Lebih banyak jumlahnya cowok jomblo dibandingin zaman dulu. Ya, Lebih susah dapat pacar. ya cowok lebih susah dapat pacar, that's why girls become lesbians. Kok konklusinya langsung nyampe situ? Ya. Karena lebih banyak cewek Ya, jadi gak dapet Oke. cowok ya. You want equality? Let's talk about this. Equality ya. Lu mau nggak ya? Anggap aja lu kaya ya. Anggap lu kaya. Lu wanita karir dan kaya, oke? Mau nggak punya cowok nggak punya kerjaan? Nggak mau. Nggak mau. Lu tanya cowok kaya, mau nggak punya cewek cantik nggak punya kerjaan? Mau. That's the thing. It's not equality. What the fuck equality is? It's not even equality then. Oh iya. Where's the equality? See, it's not about equality. We need to understand ourselves as a man what we need to do, as a woman what we need to do, and we support each other to work together gitu loh. Tapi the word equality is weird. Belum bisa diaplikasiin lah, belum terjadi gitu. Ya menurut saya. Abis ini saya kan diserang orang banyak kan. Abis ini Tenang, kan. nanti ini kita jadiin hot topic. Gini, I'm agree with equality. Tapi let's see what kind of things yang bisa di-equality-kan. Karena not everything can be equal. Gitu. Bahkan sifat aja nggak bisa. Tadi lu kalau jadi cewek kaya raya, sukses nggak mau punya cowok ganteng tapi nggak punya kerjaan. Nggak salah kan? Nggak salah, Tapi nggak itu salah. sifat kita berbeda Betul, emang. tapi Cewek cowok dan yang cowok sukses kaya mau nggak punya cewek cantik nggak punya kerjaan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Because men are stupid. diterima. Yeah, because testosterone make you stupid. Yeah. Ini kalau misalnya benar ya semua teori-teorinya, cewek nanti testosteronnya makin tinggi, kan jadi makin stupid dong berarti kalau misalnya pakai makin tinggi testosteronnya. Yeah, that's why there's Mungkin nanti Caitlyn Jenner. mundur lagi. Yeah, Keulang lagi semuanya. yeah. Oke. Ya saya nggak masalah sih kalau memang banyak wanita-wanita sana. Tapi ya, kalau lu bilang lu nggak mau kan, lu nggak mau, berarti you're safe. Oke. You're safe. Because sekarang banyak juga pria-pria yang menggantungkan hidupnya pada wanita-wanita kaya kan. Probably need to check ada testosteron di wanita tersebut. Mungkin ya. I lebih don't know. tinggi ya. I don't know. I'm stupid. I don't know what I'm talking about. Oke. Begitu ya Ya. paranoid. Tapi gini, ini kan adalah hal-hal yang sebenarnya menurut gua menarik untuk dibicarakan dan jarang aja ada orang mau bicara seperti ini karena memang either tabu untuk diomongin atau either Nggak pernah kepikiran. nggak pernah kepikiran bahwa banyak teori-teori seperti ini gitu. Maybe next we gonna talk about Pinocchio complex. Oke. Pinocchio kompleks. Ini kita ada serial Disney ya jadinya ya. Serial mengupas Disney. Ya, Pinocchio complex. Menarik kan Pinocchio complex kan. Ini BTW kan nama podcastnya kan Daddy Issues. Ya. Ini kayaknya pembahasan kita dari tadi tuh Daddy Issues kan? Ya memang ini keresahan saya kan Oh, gitu kan. Ini my issues kan. Daddy Issues. Oke. Ya. Habis Pinocchio complex nanti apa? Ariel tuh Putri Duyung. Oh, Putri Duyung. Wih, Putri Duyung tuh menarik banget tuh. Ada. Udah banyak itu di kepala gua tentang Kita Putri simpan, Duyung. Oke. Next ya. Kenapa kita jadi bahas fairy tale Disney nih? Waduh, kenapa kita bahas fairy tale Disney? Karena kalau kita bahas yang Indonesia, ketangkep. aduh aku nggak relate. Okay, so thank you for everyone that's listening obrolan ini. Again, take it easy karena
I'm just talking ya. This is my assumption. Ini opini gua, ini asumsi gua, ini pendapat gua. Lu boleh setuju, boleh enggak, boleh percaya, boleh enggak. But again, I'm stupid. I just love to talk. Okay. So Paranoid, I see you next week on Daily Issues.